dikatakan si Putri Chandrawati ini ke Komnas Perempuan itu terjadi di Magelang. Nah, harusnya juga si Komnas Perempuan ini mengejar lagi, mencecer lagi. Kenapa tidak ibu laporkan langsung ke pihak kepolisian di sana, minta divisum, diperkosa loh. Ngeri itu diperkosa. Kok bisa tidak melaporkan ke polisi setempat, tidak minta divisum, ya kan? Dan kemudian diendapkan itu, ya, diendapkan. Dan secara secara logika, ya, komisioner Komnas Perempuan juga harus kritis, harus cerdas pikiran, cerdas hati, ya. Bisa-bisanya seorang perempuan yang sudah diperkosa sampai pingsan, kemudian diangkat oleh si Kuat sama ART-nya, ya, berarti kan sudah sangat menyakitkan apa yang dilakukan oleh si pemerkosa ini, Brigadir Joshua ini. Kok bisa-bisanya masih satu rombongan itu dengan si pemerkosa ke Jakarta? Keterangan yang saya himpun dari Magelang ke Jakarta, katanya pisah mobil. Jadi, tapi itu rombongan bersatu gitu, masih satu rombongan. Kok bisa-bisanya, ya, dia sebagai perempuan yang diperkosa masih mau melihat si pemerkosa yang membuat dia sampai pingsan? Berarti kan betapa dahsyatnya itu daya rusaknya kejadian pemerkosaan ini bagi si Putri, ya kan? Tapi kok bisa-bisanya, ya, harusnya dipertanyakan, big question mark itu dari komisioner Komnas Perempuan ini, ya. Jadi biar seperti kata anak-anak muda sekarang, jangan asal ngebacot gitu. Kok bisa-bisanya dari Magelang ke Jakarta masih sama satu rombongan? Itu satu. Kemudian direka ulang, direkonstruksi dari rumah pribadi ke rumah dinas. Saya ulangi, dari rumah pribadi ke rumah dinas. Yang nyopir itu dan satu mobil adalah Brigadir Joshua. Di belakang itu Putri Chandrawati. Kalau kita sudah diperkosa, perempuan sudah diperkosa, ya, satu, tidak ada lagi sudah lulu lantak lah semua, sudah tidak ada semangat, itu sudah traumatik, yang ada tuh nangis terhuyung-huyung. Tapi ini kok bisa ke Jakarta dari Magelang masih satu rombongan. Kemudian sampai di Jakarta direka ulang itu dari rumah dinas ke rumah pribadi. Si pemerkosa yang membuat ini, misalnya saya ini, ya, saya menteri behave sebagai Ibu Putri. Saya sudah diperkosa, saya pingsan, lulu lantak, harkat martabat hancur gitu, ya, sampai pingsan terpingsan gitu di depan kamar mandi sampai tidak sanggup dan diangkat si Kuat sama ART-nya. Tapi kok bisa-bisanya saya masih membolehkan si pemerkosa itu pulang ke rumah saya ke Jakarta? Itu satu. Kemudian kok bisa-bisanya juga, ya, si pemerkosa itu menyopiri mobil saya dari rumah pribadi ke rumah dinas. Saya lihat kepalanya, ya, karena saya duduk di belakang, yang memperkosa saya di depan nyopirin. Saya bisa lihat kepalanya, otomatis bisa lihat lehernya. How come? Kok bisa gitu perempuan itu sudah diperkosa, membolehkan sedemikian rupa? Berarti kan kondusif situasinya. Berarti apa? Kejadian itu, si Brigadir Joshua sebelum meninggal menjadi sopir, menyopiri mobil Putri ke rumahnya dari rumah dinas. Suasananya itu nyaman. Suasananya itu sangat kondusif.
Mungkinkah si pemerkosa membuat kita kondusif dan bisa nyaman satu mobil dari rumah pribadi ke rumah dinas? Itu kan aneh, ganjil. Nah, ini apa tidak ditanyakan sama Komisioner Siti Aminah Tardi ini? Mungkinkah itu sudah diperkosa pingsan, kemudian kita merasa nyaman dan disopiri si pemerkosa? Ini kan ngurusin perempuan ya kan, Komnas Perempuan ini ngurusin perempuan loh. Harus tahu dong itu bagaimana psikologi perempuan ya yang sudah dilecehkan, apalagi diperkosa sampai lulu lantak pingsan loh di depan kamar mandi. Masa membolehkan pemerkosa kita menyopiri kita dan pulang lagi ke rumah kita, mulai dari rumah pribadi, rumah dinas? Kan aneh, big question mark gitu. Be smart gitu. Jadi pakailah kecerdasan otak, pikiran, dan juga kecerdasan hati, supaya jangan ya, saya pinjem istilah anak-anak yang sudah marah lah ini ya, anak sekarang, jangan asal ngebacot. Jadi Komisioner Komnas Perempuan itu institusi negara loh, yang harus melindungi ya hak-hak perempuan. Oke. Tetapi perempuan yang seperti apa dulu yang harus dilindungi? Kalau banyak keganjilan ya, ketidakjujuran itu sudah fakta kan. Dia sendiri mengakui bahwa dia mengikuti skenario dari suaminya untuk mengatakan lokasi terjadinya pemerkosaan itu kau katakan, kau laporkan ke polisi itu di Duren 3, jangan di Magelang. Kemudian berubah karena sudah di SP3 kan, berubah menjadi di Magelang. Itu saja sudah bohong. Ini harus dipakai nih. Ini dan ini, kecerdasan pikiran, kecerdasan hati harus dipakai komisioner dari Komnas Perempuan gitu, dan sisi keperempuanannya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa sama sekali Komnas Perempuan tidak pernah mengunjungi ibunda dari Brigadir Joshua. Pertanyaan saya, yang paling menderita sekarang ini, yang paling menjadi korban sekarang ini, di pihak Bu Putri atau di pihak Brigadir Joshua, ibundanya? Ini kalau pakai istilah yang netizen yang mulutnya sudah jahat, ini jahat dalam tanda kutip karena geram ya. Nenek-nenek juga sudah, nenek-nenek juga tahu, nenek-nenek yang sudah pikun lah katakanlah itu ya, tapi masih ininya jalan ya, hatinya itu jalan gitu ya. Yang paling menderita itu sekarang ini adalah siapa? Ya, mamanya Brigadir Joshua, ibunda tercintanya. Nah, sebagai Komnas Perempuan, you are not belong only to Putri Chandrawati. Jadi harus fair, harus adil. Yang kau lindungi, yang kau harus buat nyaman, bukan cuma perempuan yang bernama Putri Chandrawati Ansi. Ada perempuan lain di sana yang lebih menderita, yang sekarang ngajar pun tugas sehari-hari yang selalu dia lakukan sudah tidak sanggup. Pergi tidak ke sana kan enggak? Saya sampai browsing tadi, saya ulangi lagi, tidak ada saya dapat berita bahwa Komnas Perempuan datang ke Jambi untuk memberikan rasa nyaman ya, memprotek gitu, melindungi ibunda Brigadir Joshua yang sangat-sangat kehilangan, sangat-sangat berduka,
yang secara traumatik. Nah, kalau bicara kan selalu nih Komnas Perempuan, saya lihat beritanya tuh Bu Putri traumatik, Bu Putri tidak bisa begini, Bu Putri tidak bisa begitu. Lihat tidak Ibunda Brigadir Joshua, betapa traumatiknya. Saya kalau pas lewat di sosial media saya, bagaimana Ibunda Brigadir Joshua pada saat peti jenazah anaknya dikirim tidak boleh dibuka oleh polisi. Ini sampai saya merinding nih, dan sampai menangis sedemikian rupa. Aduh, bekas saya melahirkan, operasi sesar saya langsung sakit. Padahal anak saya sudah 20-an tahun lalu saya lahirkan. Itu langsung sebagai ibu itu langsung bagaimana sedihnya anaknya dititipkan ke orang tua angkatnya yang sudah dinasehati, Amang, jadilah itu mama dan bapakmu di perantauan. Kemudian di rumah itu dibunuh secara sadis dan pulang menjadi peti. Di dalam peti tidak boleh dibuka. Bagaimana traumatiknya, bagaimana berdukanya, bagaimana kehilangannya, bagaimana kesedihannya. Komnas Perempuan seharusnya lebih mengutamakan untuk membela, memprotek, melindungi, memberikan rasa nyaman ke Ibunda Brigadir Joshua dong. Jangan ke Putri Chandrawati, dan hanya keterangan dari si Putri Chandrawati dan Kuat dan ART-nya, kemudian malah mempublis, ya, menyampaikan ke media dan sampai ke publik bahwa Brigadir Joshua diduga motif kenapa dia dibunuh adalah pemerkosaan. Saya sampai begitu membaca tadi, hari Minggu ini saya baca itu bicara ke Merdeka, itu si Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tadir ini. Terbuat dari apa ya hatinya? Sampai begitu loh, terbuat dari apa ya hatinya? Saya saja yang kadang harus menunjukkan diri tough gitu ya, sebagai wartawan gitu ya, harus menunjukkan tough, sisi keperempuanannya itu kita kadang kesampingkan gitu ya, mau